نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-Nya. Dan ya khusus nikmat ada dalam majelis ilmu, kita terhadap ilmu yang mana sangat dan sangat kita yakini bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada hamba, maka caranya adalah Allah akan faqihkan, pahamkan kepadanya ilmu tentang agama. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Siapa saja yang kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka caranya adalah yufaqihuhu fid din. Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia tentang agama. Karena itulah kecintaan terhadap ilmu, terhadap majelis ilmu adalah tanda-tanda kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Sebaliknya, benci terhadap ilmu, benci terhadap majelis ilmu, benci terhadap Al-Quran, majelis-majelis yang menafsirkan Al-Quran, benci terhadap sunnah Nabi sallam, majelis-majelis yang menjelaskan tentang sunnah Nabi sallam, ini adalah bencana, tanda dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada hamba jalan-jalan kebaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan tentang makna dari ucapan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala tentang banyak orang ketika sampai pada qada dan qadar mereka terdiam
ridha terhadapnya. Adapun saya tidak, kata beliau, terbuka kepadaku pintu, jendela, maka saya melawan takdir yang hak dengan al-haq. Jadi seorang lelaki yang sebenarnya adalah yang munazi'an lil qadar, yang menentang, yang melawan takdir, bukan yang tunduk terhadap takdir. Ini dalam pembahasan tiruan mereka-mereka yang ketika sampai dalam takdir berupa dosa. Perhatikan, ketika sampai dalam takdir berupa dosa, mereka menganggap dan meyakini bahwa semua ini adalah takdir Allah, ketentuan Allah, dan mereka berhenti di situ. Menganggap Allah meridai hal ini sebab Allah takdirkan. Adapun saya kata beliau, tidak. Maka saya lawan takdir itu. Saya ditakdirkan terjerumus dalam kesalahan, maka saya lawan dengan kebenaran yang Allah turunkan, yaitu bertaubat dan menempuh jalan-jalan kebaikan. Dan ketika saya mampu melakukan kebaikan itu, bertaubat, itu juga adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir dilawan dengan takdir. Kemudian beliau telah memberikan isyarat bahwa orang yang berhujjah dengan takdir terhadap dosa adalah orang-orang musyrik. Dalam Al-Quran orang musyrikin mengatakan, "Walau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'." Orang musyrik mengatakan, kalau seandainya Allah kehendaki, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Demikian pula bapak-bapak kami tidak akan melakukannya. Kalau seandainya Allah kehendaki, kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun. Artinya, karena Allah kehendaki, mereka yakin Allah menghendakinya. Kalau begitu Allah sukai, Allah ridai. Ini adalah ajaran orang-orang musyrik. Kemudian beliau tuntunkan kepada kita bahwa takdir yang diperintahkan untuk ridha terhadapnya dan bersabar di atas keharusannya adalah takdir berupa musibah seperti kefakiran, penyakit, perkara-perkara yang menakutkan, yang menggentarkan jiwa. Takdir berupa perkara-perkara itu. Gagal dalam panen, takdir Allah, ridha. Jangan melawan sebab tidak akan bisa dilawan itu. Sebab pasti terjadi. Ridha terhadapnya, bersabar terhadapnya. Selanjutnya tempuh sebab-sebab perbaikan agar supaya tidak terulang perkara itu. Dan kalau takdirkan lagi, tetap sabar. Ini ridha terhadap musibah. Dan telah kita jelaskan terhadap musibah ada tiga jenjang kebaikan. Yang pertama wajib, yaitu bersabar. Yang kedua, ini berselisih, ada yang mengatakan wajib, ada yang sunnah, yaitu ridha. Dan yang lebih hebat dari semua itu, bersyukur terhadap musibah. Kemudian keimanan, kesabaran, ridha terhadap musibah, ini adalah perkara yang menjadi sebab datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang beliau sebutkan, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri hidayah kepadanya. Ini keimanan sehubungan dengan musibah. Siapa yang bersabar, ridha terhadap musibah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Dan hidayah hati adalah kunci kekuatan hamba. Kemudian pada ayat yang terakhir yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua hikmah besar dalam beriman terhadap takdir. Yaitu
likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar supaya kalian tidak berputus asa, agar supaya kalian tidak berputus asa atas apa yang luput atas kalian, dan agar supaya kalian tidak berbangga, takabbur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kalian. Jadi ketika seseorang berusaha kemudian tidak dia dapatkan apa yang dia inginkan, maka kalau dia beriman terhadap takdir, karena Allah tidak takdirkan makanya dia tidak dapat, maka dia tidak akan berputus asa. Sebab apapun usahanya karena Allah tidak takdirkan, tidak akan dia peroleh. Yang kedua, dia tidak akan merasa bangga terhadap apa yang Allah beri kepadanya. Sebab bagaimanapun hebatnya usahanya menjadi sebab, semua itu terjadi hanyalah ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Allah lah pemberinya. Karena itu dia tidak akan merasa takabur dan bangga terhadap usahanya, tapi justru bersyukur. Jadi keimanan terhadap takdir akan mengantar hamba untuk bersabar dan bangkit kembali dari musibah selanjutnya, dan mengantar juga untuk bersyukur terhadap nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau berkata, menjelaskan lebih jauh lagi permasalahan ini. Fi sahihain an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala ihtajja Adam Musa faqala Musa anta Adam alladhi khalaqaka Allah biyadihi wa nafakha fika min ruhi wa asjada laka malaikatahu wa 'allamaka asma'a kulli shay' فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى. Perhatikan dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga datang dari beberapa sahabat lain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ihtajja Adam Musa, Nabi Adam bersama Nabi Musa saling berhujjah, adu mulut di Adam dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, adu mulut. Yang perkara apa? Lihat, faqala Musa, maka Musa alaihi salatu wassalam berkata, engkau adalah Adam yang Allah Subhanahu wa taala telah mencipta engkau dengan tangannya dan meniupkan padamu dari ruhnya, dan menjadikan para malaikat sujud untukmu, dan mengajarkan kepada engkau nama-nama segala sesuatu. Maka kenapa kamu keluarkan kami dan diri engkau dari surga? Ini komentar atau hujjah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebab Nabi Adam kan? Iya. Nabi Adam bersalah, keluar, ya akhirnya coba tidak keluar, di surga semua kan? Tidak, coba tidak keluar, di surga semua tidak? Pertanyaannya, kenapa kamu keluarkan kami dan diri engkau dari surga? Qala Adam, maka Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, engkau Musa yang Allah Subhanahu wa taala telah memilih engkau dengan risalah darinya dan dengan kalam langsung Allah bicarai. Maka apakah kamu jumpai keluarnya saya? Keluarnya itu
maktuban, telah dituliskan oleh saya sebelum saya dicipta. Apakah kamu tahu bahwa itu sudah ditakdirkan sebelum saya dicipta? Nabi Adam bilang, iya. Nabi SAW, fahajja Adam Musa, maka Nabi Adam pun menghujjahi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Terdiam Nabi Musa. Apa Syekh datangkan ini? Sebab ini berhubungan dengan berhujjah dengan takdir. Iya. Mungkin ada orang yang salah paham terhadap hadis ini, menganggap Nabi Adam berhujjah dengan takdir terhadap dosanya. Iya. Mungkin antum pahami juga demikian tidak? Hah? Iya. Atau bagaimana kalau orang-orang yang berhujjah dengan takdir berdalil dengan ini? Iya. Saya boleh berhujjah dengan kesalahan saya. Berhujjah dengan kesalahan saya dengan takdir. Buktinya Nabi Adam berhujjah dan dia dibenarkan. Nabi Musa terbungkam, tidak bisa menjawab. Kamu apa? Allah takdirkan? Kamu tahu kan? Iya. Dijawab apa? Jawabannya nih di bawah. Saya akan baca. Kalau ikut kasus syubhat ada jawaban umum ya? Hah? Ada jawaban umum? Jawaban umumnya apa? Jawaban umumnya. Jawaban umumnya apa? Saya tidak tahu itu apa artinya hadis itu. Yang jelas Allah bilang, orang musyrik yang berhujjah dengan takdir untuk dosa. Datangkan ayat muhkamat. Yang seperti ini kan kayak syubhat ya. Kita tidak tahu gimana pahamnya ini hadis ini. Yang jelas ayat dan hadis Nabi tidak mungkin bertentangan. Dan ayat ini jelas maknanya. Iya. Allah bilang, walau sya'allah, orang musyrikin bilang. Allah sebutkan ucapan orang musyrikin. Walau sya'allahu ma asyrakna. Wala aba'una. Wala haramna min syai'. Orang musyrik bilang, kalau seandainya Allah kehendaki, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Demikian pula bapak-bapak kami. Dan kami tidak akan haramkan sesuatu pun juga. Karena Allah kehendaki. Saya yakin ini kehendak Allah. Makanya saya pun melakukan kesyirikan. Mau apa? Itu ucapan siapa? Orang musyrik. Jadi kalau berhujjat untuk melakukan dosa dengan takdir itu apa? Perbuatan orang musyrik. Dan hadis itu saya sangat yakin tidak bertentangan dengan ayat. Kamu pasti salah paham itu. Apa? Mengarahkan apa? Berdalil dengan yang muhkam, yang jelas maknanya. Ini jelas ayatnya. Kemudian datangkan ayat bahwa orang-orang yang berpenyakit itu mengambil dalil-dalil yang mutasyabih dan meninggalkan yang muhkam. Ini yang muhkam kamu tinggalkan. Kamu berpegang dengan yang itu. Adapun jawaban rincinya itu di bawah. Jawaban rincinya. Wa Adam, jawaban langsung menjawab hadis itu. Wa Adam alaihi salam lam yahtajj ala Musa bil qadari dhannan anna al mudniba yahtajj bil qadar. Fa inna hadha la yaquluhu muslim wala aqil. Walau kana hadha 'udra lakana 'udran li iblis wa qaumi Nuh wa qaumi Hud wa kulli kafir. Musa lama Adam aidan li ajli ad-dam fa inna Adam qad taba ila rabbih fajtabahu wa hada walakin lamahu li ajli al-musibati allati lahiqathum bil khati'ah walihada qala لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجاب آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له
فإنه من تمام الرضا بالله ربا وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, Adam alaihi salatu wassalam tidak menghujjahi Musa dengan takdir dalam sangkaan orang yang berdosa boleh berhujjah dengan takdir. Nabi Adam menghujjahi Musa dengan takdir. Tapi bukan dalam hadits itu, tidak ada dalam hadits itu Nabi Adam berhujjah atas perbuatan dosanya dengan takdir. Nabi Adam hanya bilang apa? Apakah kamu jumpai hal itu? Hal apa? Hal yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Lihat sebentar pembahasan selanjutnya. Kata beliau, Nabi Adam tidak menghujjahi Nabi Musa terhadap takdir, menghujjahi Nabi Musa dengan takdir, itu dengan sangkaan bahwa orang yang berdosa boleh berhujjah dengan takdir. Yang seperti kata beliau, tidak akan mungkin dikatakan oleh seorang muslim pun, bahkan oleh orang yang berakal. Kalau seandainya itu bisa menjadi udzur, maka dia akan menjadi udzur iblis. Itu akan menjadi udzur iblis. Menjadi udzur kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, dan semua orang kafir. Tapi bersama dengan itu, mereka tidak berudzur dengan udzur itu, dan Allah Subhanahu wa taala tetap melaknat mereka atas dosanya. Demikian pula Nabi Musa. Nabi Musa dalam kalimatnya ini celaan lama, ada keluhan terhadap Nabi Adam, itu bukan karena dosa yang dia keluhkan di sini. Sebab Nabi Adam telah taubat kan terhadap dosanya. Telah taubat dan Allah pilih. Allah beri hidayah. Selesai perkara dosa. Terus beliau keluhkan apa? Beliau keluhkan karena musibah yang menimpa akibat kesalahan itu. Akibat bersalahnya Nabi Adam, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi di muka bumi? Ada pembunuhan, ada ini, dan apa yang terjadi pada Bani Israel? Luar biasa capeknya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam menggembleng Bani Israel, bangsa yang betul-betul keras luar biasa. Ini akibat yang terjadi ini. Ini beliau keluhkan. Nabi Musa keluhkan karena ini. Bukan karena dosanya. Karena itu pertanyaannya Nabi Musa apa? Kenapa kamu keluarkan kami dan dirimu dari surga? Bukan pertanyaannya apa? Kenapa kamu sampai berdosa? Bukan pertanyaannya kenapa sampai kamu berdosa kan? Kenapa kamu berdosa? Kemudian Nabi Adam jawab, apakah dosa itu? Bukankah dosa itu sudah ditakdirkan? Bukan itu yang dijawab oleh Nabi Adam, dan bukan itu yang dikeluhkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dua nabi ini saling berhujjah sehubungan dengan musibah yang terjadi akibat apa? Akibat diturunkannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi perkara musibah. Sementara kalau berbicara tentang musibah apa? Kemudian orang bilang tentang takdir, harus ridha kan? Ya tidak, kalau sudah musibah. Kamu dapat musibah. Kemudian sama bilang, kalau Allah sudah takdirkan, bukankah kamu yakin Allah sudah takdirkan itu? Kalau dia bilang iya, maka dia harus ridha kan? Dia harus ridha kan? Kalau Allah sudah takdirkan, ya pasti terjadi. Jadi Nabi Musa berkata, kenapa kamu keluarkan kami dan diri kamu dari surga? Nabi Adam jawab dengan takdir. Sungguh hal ini sesuatu yang ditakdirkan atas saya sebelum saya dicipta. Jadi amalan dan musibah. Amalan dan musibah yang merupakan rentetan dari amalan itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan.
Dan apapun yang ditakdirkan berupa musibah, wajib istislamlah. Wajib tulus menerimanya. Ketika orang tulus menerima musibah, maka ini termasuk apa? Kesempurnaan ridha terhadap Allah sebagai Rabb. Jadi hujjah Nabi Adam tepat. Langsung membungkam Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tidak bisa lagi beliau mengucapkan. Sebab dikembalikan kepada takdir. Nabi Adam kan mengeluh. Iya, karena akibat dikeluarkan ini, iya. Keluhan-keluhan yang dialami. Keluhan apa? Berupa musibah kan? Keluhannya sehubungan dengan musibah, tapi akibat dari perbuatan dosa. Tapi yang dikeluhkan adalah musibah. Kenapa sampai keluar? Kenapa kita harus mengalami kehidupan dunia ini? Itu kan? Iya. Kenapa kita harus alami ini? Kenapa? Sampai harus ala saling merusuhan. Kenapa sampai harus ada begini? Nabi Adam hujahi dengan apa? Dengan takdir. Bukankah kamu sudah dapatkan itu tertulis sebelum saya dicipta? Hujahi dengan takdir. Dan takdir diperintahkan untuk apa? Bagaimana beriman terhadap takdir? Wajib untuk takdir terhadap musibah. Wajib untuk istislam. Terima. Sabar. Kalau Allah sudah takdirkan, terima. Tidak usah lagi kenapa dikeluarkan. Kalau Allah sudah takdirkan, terima. Lewati saja kehidupan bumi ini. Sebab Allah sudah takdirkan. Jelas? Ya? Nah, ini dia perkara haditsnya ini. Jadi inti haditsnya, dua nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala ini, mempermasalah apa? Debatnya, adu mulutnya sehubungan dengan apa? Musibah. Takdir berupa musibah. Karena itu Nabi Adam hujahi dengan takdir. Bukan mempermasalahkan kenapa Nabi Adam berdosa. Kemudian Nabi Adam menghujahi, membela dirinya, membela dosanya dengan takdir. Tidak. Jelas ya? Kalau seandainya itu Nabi Adam berpikir menghujahi dirinya, saya sudah berdosa ini. Saya tidak boleh disalahkan sebab apa, ini kan takdir Allah. Bukankah Allah memang sudah takdirkan untuk saya diturunkan di muka bumi? Bukankah saya dicipta memang untuk diturunkan di muka bumi kan? Apa ketika Allah katakan kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah ya? Berarti Nabi Adam memang dicipta untuk bumi kan? Iya, dicipta untuk bumi kan? Bukan untuk di atas, kan? Bukan untuk di atas, memang dicipta untuk bumi. Terus ketika Nabi Adam berdosa, apakah Nabi Adam mengatakan, bukankah saya memang dicipta untuk bumi ya Allah? Kenapa saya disalahkan karena takdir dosa ini? Tidak kan? Bahkan Nabi Adam bertobat. Begitu, tidak pernah Nabi Adam alaihissalam berpikir membela dirinya dengan takdir karena dosanya. Jelas ya? Jelas sekali. Karena itu lihat kata Syekh, jadi takdir berupa musibah, wajib apa? Istislam. Kita terima, sabar. Sebab itu menunjukkan kita ridha Allah sebagai Rabb yang menentukan segalanya. Adapun dosa, maka tidak ada bagi hamba untuk berdosa. Tidak boleh berdosa. Dan kalau berdosa, harus beristighfar, bertaubat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika bersalah, Nabi Adam tidak berhujjah dengan takdir. Beliau menyesali kesalahannya. Beristighfar, meminta kepada Allah, bertaubat. Allah pun beri taubat. Inilah Nabi Adam. Adapun iblis bagaimana ketika bersalah? Ketika iblis bersalah, apakah dia berhujjah dengan takdir? Tidak juga berhujjah dengan takdir. Tapi apa yang dia minta? Dia minta diberi tangguh. Menampakkan kesiapannya untuk menjerumuskan Adam beserta turunannya. Di dalam dua peristiwa, bapak manusia dan bapak jin ini, kedua-duanya tidak ada yang berhujjah dengan takdir. Nabi Adam tidak berhujjah dengan takdir karena kesalahannya. Iblis tidak berhujjah dengan takdir karena kesalahannya. Kalau kita kembangkan pembahasannya, maka Nabi Adam setelah berdosa gimana? Menyesal.
bertaubat, beristighfar, merubah jalannya. Akhirnya apa? Allah berikan kebaikan sehingga mendapatkan kemuliaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya beliau berada di surga karena bersalah, kemudian diturunkan, tapi karena kekuatan taubatnya dan kebaikannya, beliau akan masuk ke dalam surga yang lebih baik daripada surga sebelumnya. Tapi iblis gimana? Ketika bersalah, ketika bersalah dia tidak bertobat, justru takabur, menantang. Takabur dia, menantang. Dosa yang satu disusul dosa selanjutnya. Kita turunan iblis atau turunan Adam? Turunan Adam alaihi salatu wassalam, maka pasti bersalah, dan ketika bersalah pasti bertaubat. Itulah Adam. Kullu bani Adam khatta'un. Semua anak cucu Adam pasti bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Adalah yang bertaubat. Adapun yang berketerusan dalam kesalahan, yang berketerusan dalam kesalahan karena syubhat, karena menganggap dirinya lebih. Ini apa? Sifatnya siapa? Iblis. Nenek moyangnya adalah iblis dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, bertaubatlah dari dosa dan bersabarlah di atas musibah. Takdir Allah ada dua. Ada takdir berupa celaan, dosa. Allah takdirkan kamu berdosa, itu takdir. Yang diperintahkan di sini adalah bertobat, beristighfar. Adapun takdir berupa musibah, maka diperintahkan apa? Bersabar, ridha terhadapnya, apalagi kalau sampai mampu bersyukur. Lihat terhadap dua ini. Taubat minal ma'ajib. Hamba bertobat dari takdir al-ma'ajib, aib-aib, dosa-dosa. Wa yasbir, dan bersabar dari al-masaib, takdir berupa musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir, inna wa'adallahi haqq." Bersabarlah. Sungguh janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah pengampunan terhadap dosa kamu. Coba lihat, Allah perintah nabinya Muhammad SAW. Perintah pertama apa? Bersabar. Menghadapi bagaimana pedihnya penderitaan dalam dakwah, musibah yang harus dilewat. Terus disusul perintah apa? Wastaghfir li dzambik, dan terhadap dosa perintahnya istighfar. Terhadap dosa perintah istighfar. Tidak ada dosa diperintahkan untuk berdosa kemudian diperintahkan bersabar di atas dosa, ridha terhadap dosa, tulus menerima dosa. Tidak. Tapi terhadap dosa perintahnya adalah istighfar. In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan takut, maka la yadurrukum kaiduhum syai'a. Makar mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun juga. Ternyata Masya Allah, bersabar dan bertakwa itu, waspada, ini adalah jalan untuk selamat dari berbagai makar. Kaiduhum, makar-makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang menampakkan permusuhannya atau yang tidak menampakkan permusuhannya? Yang menyatakan dirinya sebagai musuh terang-terangan atau musuh secara sembunyi-sembunyi? Semuanya tidak akan membahayakan kita selama apa? Kita mampu bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berada di atas nilai-nilai takwa, waspada, dan terus waspada, memperbaiki diri dan terus memperbaiki diri. Itu jalan keselamatan. Allah jadikan syarat, wa in tasbiru wa tattaqu, dan jika kalian bersabar dan bertakwa, maka apa? La yadurrukum kaiduhum syai'a, makar mereka, perdayaan mereka tidak akan membahayakan kalian syai'a, sedikit pun juga. Sedikit pun juga. Makar-makar orang-orang kafir, dalam berbagai bentuknya, kafir Nasara, kafir Yahudi, kafir dalam agama yang lainnya, kafir orang-orang musyrik, atau mereka orang-orang munafik, makar-makar orang-orang munafik yang atas menamakan Islam, tetapi dia adalah musuh dalam selimut,
makar-makar mereka tidak akan membahayakan kalian, tidak akan membahayakan kita selama kita berada di atas nilai kesabaran, sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan terus berada di atas nilai-nilai takwa. Terus berada di atas nilai-nilai takwa. Baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu," dan jika kalian bersabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka sungguh perkara itu min azmil umur, merupakan perkara yang paling kokoh. Ini sifatnya ulul azmi. Dan di atas inilah mereka menjadi nabi dan rasul yang termulia. Ini sifatnya mereka ulul azmi. Mereka mempunyai kesabaran dan ketakwaan yang mengalahkan yang lainnya. Kesabaran dan ketakwaan. Walaupun kita tidak tahu apa yang telah dipasang jerat-jerat musuh. Tetapi kita memiliki kekuatan kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah sabar dalam melakukan perintah? Sabar dalam meninggalkan larangan, sabar terhadap musibah. Demikian pula memiliki nilai-nilai ketakwaan, kehati-hatian, waspada, dan terus melihat diri, memperbaiki diri. Selama kita memiliki perkara ini, maka kita memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menghadapi berbagai perkara, dan tidak ada satupun makar yang akan membahayakan kita. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berkata, "Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin." Lihat apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf ketika terbongkar semua dan beliau pun diangkat menjadi pemuka tanpa ada yang berani menghalangi. Terbongkar semua perkara makar-makar musuh. Kemenangan bagi Nabi Yusuf alaihi wasallam. Beliau berkata, sungguh siapa yang bertakwa dan bersabar, digandengkan lagi. Siapa yang bertakwa, waspada, hati-hati, terus melihat dirinya, mampu melihat kesalahan dalam dirinya, terus dalam memperbaikinya, dan terus bersabar di jalan Allah, fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan, ihsan, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dia, mengawasi dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti pembahasan kita, walaupun uraian ayat ini sangat luas, tapi kita kembali kepada inti pembahasan bahwa dua perkara dari takdir Allah. Takdir berupa dosa, ma'ayib, celaan, perkara yang jelek, yang melakukan pelanggaran, maka ini diperintahkan padanya adalah untuk bersabar, bertaubat, dan hendaknya kita memiliki kekuatan takwa, penjagaan dan kewaspadaan terhadap diri, melihat diri dan terus mengoreksi diri, melihat dan terus mengoreksi diri. Miliki ini. Yang kedua, bersabar terhadap musibah. Musibah itu hendaknya kita hadapi dengan kesabaran, apalagi kalau kita mampu ridha terhadapnya. Kesempurnaan sabar adalah ridha. Kesempurnaan yang lebih hebat dari itu adalah syukur terhadapnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pembahasan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dikuasai, diatur, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penguasa terhadap yang dikuasai itu mempunyai perkara-perkara yang kita tidak bisa lepas darinya. Dua telah kita ketahui. Ini tadi pembahasannya. Dua telah kita ketahui. Kita tidak akan bisa lepas dari takdir terjerumus ke dalam kesalahan. Kalau Allah tetapkan kita terjerumus dalam dosa, maka pasti berdosa. Yang kedua, takdir berupa musibah. Kalau Allah tetapkan kita terjerumus ke dalam musibah, terjatuh ke dalam musibah, mendapatkan musibah, kita tidak akan bisa. Dan kita sudah dapat, kita sudah mengetahui cara menghadapi takdir, dua takdir ini. Takdir berupa dosa, cara menghadapinya apa? Apa yang Allah ridai? Taubat, istighfar, wujudkan nilai-nilai takwa, kewaspadaan terhadap diri. Yang kedua, kalau musibah, kalau Allah timpakan musibah, itu artinya apa? Allah inginkan kita bersabar. Kalau Allah takdirkan kita berdosa, itu artinya apa? Allah inginkan kita bertaubat, mengoreksi diri, memperbaiki diri, memiliki nilai takwa. Kalau Allah takdirkan kita terjerumus ke dalam musibah,
Mendapatkan musibah, itu artinya Allah inginkan kita bersabar. Mendapatkan kemuliaan bersabar. Mendapatkan kemuliaan ridha terhadap musibah. Mendapatkan jenjang-jenjang kehebatan di sisi Allah dalam kesyukuran terhadap musibah. Dua telah diketahui. Masih ada perkara lain. Hal yang ketiga, nikmat demi nikmat. Siapapun hamba tidak akan bisa lepas dari curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, dia harus mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah beri kepada kita, yang Allah inginkan dari nikmat adalah agar supaya kita bersyukur. Paham? Yang Allah inginkan ketika kita mendapatkan nikmat adalah agar supaya kita bersyukur. Jelas ini? 3. Yang keempat, siapapun kita, kalau kita adalah hamba, Allah Tuhan yang menguasai memerintah kita, maka kita tidak akan bisa lepas dari perintah dan larangannya. Yang berkuasa pasti memerintah. Yang berkuasa pasti melarang. Yang dikuasai dan dicipta harus siap menerima perintah dan larangan. Tidak akan ada yang bisa lepas dari perintah Allah. Semuanya pasti kena perintah. Semuanya pasti kena larangan. Ketika Allah perintah, apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan adalah laksanakan perintah dan jangan lewat batas. Dan terhadap larangan, yang Allah inginkan adalah jangan lakukan larangan dan tinggalkan larangan dan jangan dekati. 5. Semuanya 5 kalau begitu. Yang pertama, terserah mana yang pertama. Kalau urutannya ini, musibah. Takdir berupa musibah. Allah takdirkan musibah. Yang kedua, takdirkan dosa. Yang ketiga, Allah takdirkan nikmat ke nikmat. Yang ketiga, Allah syariatkan ketentuan Allah berupa perintah-perintah. Yang kelima, larangan. Ini 5 dari Allah. Ini 5 dari Allah terhadap hambanya. Tidak ada yang bisa lepas. Siapapun tidak akan bisa lepas dari ketentuan berdosa. Siapapun tidak akan bisa lepas dari ketentuan musibah. Siapapun tidak akan bisa lepas dari curahan nikmat. Siapapun tidak akan bisa lepas dari perintah dan larangan. Ada yang Allah lepaskan dari perintah dan larangan. Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai oleh Allah dilepas dari perintah dan larangan. Tidak. Bahkan perintah Allah kepada beliau lebih banyak daripada untuk kita. Kewajiban Allah yang Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad SAW itu lebih besar daripada untuk kita. Larangan terhadap Nabi Muhammad SAW itu lebih besar daripada larangan terhadap kita. Sadari ini. Siapapun kita tidak akan bisa lepasi. Dan sini, kalau kita sadari ini, maka apa? Kalau kita sadari sadar atau tidak sadar, maka kita adalah hamba dalam makna rububiyah. Sadar atau tidak sadar, kalau sebatas ini masih hanya sebagai hamba dalam makna rububiyah. Kalau kita mampu menyaksikan ini, mampu memahami, mampu meyakini bahwa saya sebagai hamba pasti terkena takdir berupa dosa, pasti terkena takdir berupa musibah, pasti terkena takdir berupa nikmat. Kalau Allah tetapkan nikmat pasti saya dapatkan, kalau tidak. Siapapun saya tidak akan mungkin lepas dari perintah, tidak akan mungkin lepas dari larangan. Kalau sekedar sampai ke dalam kesadaran ini, maka belum bisa membedakan kita kafir dan muslim. Perbedaannya adalah dalam sikap. Paham? Dalam sikap. Hamba Allah yang sebenarnya adalah yang mampu bersikap ketika berhadapan dengan takdir berupa dosa, mampu bertaubat, mampu beristighfar dan menjaga dirinya, melihat dirinya, bertakwa. Jelas? Hamba Allah adalah hamba Allah ketika mendapatkan musibah, adalah mereka yang mampu bersabar di atas musibah, mengambil pelajaran dari musibah, ridha terhadap musibah, meraih kemuliaan kesabaran di balik musibah. Apalagi ketika sampai mampu bersyukur di balik musibah ini. Ini hamba Allah. Kalau sekadar sadar, saya sadari ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak bersabar, maka belum hamba Allah. Dan terhadap nikmat, siapapun kita tidak akan bisa lepas dari curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Kesadaran ini dipahami oleh semua orang. Kafir juga paham. Dia juga paham ini nikmat dari Allah. Orang sholat tidak sholat juga paham. Banyak tukang beca, PT yang tidak sholat itu sadar. Memang rezeki Allah ya. Kadang saya keluar cepat-cepat supaya dapat lebih banyak ya. Tapi kadang juga malas-malas ternyata dapat lebih banyak. Memang kalau takdir Allah ya. Kalau sering itu dia ungkap. Ini sadar akan takdir. Tapi belum tentu dia berpahala. Belum tentu dia hamba Allah dengan kesadaran itu. Nanti dia menjadi hamba Allah sehubungan dengan nikmat kalau dia mampu bersyukur, memanfaatkan nikmat itu untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba Allah. Yang ketiga, yang keempat, ketika seseorang memahami bahwa pencipta penguasa alam semesta pasti akan menurunkan perintah, pasti akan menurunkan larangan, kesadaran ini belum mengantar kepada nilai. Nanti akan mengantar kepada nilai ketika dia mampu bersikap yang terbaik yang Allah ridai sehubungan dengan perintah. Apa itu? Melakukan perintah dan tidak lewat batas. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah batasan Allah, maka jangan lewati. Sebab dalam perintah ini harus diperhatikan. Kalau syaitan tidak mampu menghalangi orang melakukan perintah, maka caranya adalah dilewatkan batas. Kalau lewat batas berarti tidak juga kan? Sama juga tidak. Bisa dihalangi sudah untuk pergi ke sana. Bagaimana caranya? Dikasih lewat supaya tidak. Lewat. Kasih lewat, berarti tidak dapat juga. Hanya Allah berfirman, tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan Allah. Ini perintah. Fala ta'taduha. Karena itu jangan kamu lewati, jangan kamu lampaui. Ketika syaitan tidak mampu lagi menghalangi seseorang untuk sholat misalnya, maka dia dorong sholat. Dia tambah semangatnya sholat sampai akhirnya sholatnya apa? Sholat yang dibuat-buat. Buat tambahan sholat sesuai dengan perasaan. Tidak kamu lagi di atas perintah. Semangat sholatnya saja yang dominan. Didorong semangatnya. Syaitan yang dorong semangatnya. Jadi jangan menyangka bahwa syaitan itu hanya menghalangi. Salah. Tidak paham itu. Syaitan juga kadang membuat lebih. Makanya di antara penyakit yang sangat berbahaya, dalam beragama adalah ghulu. Lewat batas. Ghulu lewat batas. Dan ini termasuk jalan syaitan. Awal munculnya kesyirikan di muka bumi melalui ini. Melalui ini. Dilewatkan batasnya. Ghulu terhadap orang soleh. Akhirnya disembahlah orang soleh yang menjadi kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sembahannya kaumnya Nabi Nuh adalah orang-orang soleh. Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr adalah orang-orang soleh. Melalui kecintaan terhadap orang soleh. Lewat batas, akhirnya apa? Buat ibadah, buat aturan, akhirnya lewat batas sampai akhirnya disembah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terhadap larangan. Maka yang Allah inginkan dari larangannya adalah tilka hududullahi fala taqrabuha. Larangan itu tinggalkan larangan dan berada di atas prinsip itu. Prinsip ini itu adalah batasan-batasan Allah, fala taqrabuha, karena itu jangan kamu dekati. Mau selamat dari larangan, jangan dekati. Mau selamat dari larangan, jangan dekat. Mau selamat dari syirik, mau selamat dari syirik, jauhi orang musyrik dan tempat-tempatnya. Mau selamat dari bid'ah, jauhi ahli bid'ah dan tempat-tempatnya, majlis-majlisnya. Mau selamat dari maksiat, dari dosa, jauhi orang-orangnya, tempat-tempatnya, sarana-sarana ke sana. Allah berfirman, tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha. Terhadap larangan ini. Batasan berupa larangan. Kalau batasan berupa larangan, maka pelarangannya fala taqrabuha, maka jangan kalian dekati larangannya, tidak boleh dekat. Mau selamat dari fitnah wanita, jangan dekati.
Jangan dekati melalui SMS, surat-surat, melalui pandangan, mau ini. Jangan dekati. Iya. Mau selamat dari fitnah kekuasaan? Iya, jangan dekati. Fitnah kekuasaan? Iya. Kalau merasa dirinya terfitnah. Mau selamat dari apa saja? Dari larangan-larangan maka jangan dekati. Fala taqrabuha. Iya, la taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Yang haram apa kan? Zinanya kan? Iya, tapi kenapa diharamkan mendekati juga? Haram mendekati. Apakah dengan pandangan, dengan pendengaran, dengan khayalan-khayalan? Haram itu. Iya, sebab apa? Mengantar ke sana. Haram sudah mengantar ke sana. Ini prinsip. Jadi berapa li? 5. Siapa yang mampu bersikap terhadap 5 ini, maka inilah hamba yang sebenarnya. Jelas? Ini hamba yang sebenarnya. Iya. Jadi hamba adalah mereka yang mampu beribadah ketika Allah takdirkan terjerumus dalam dosa. Dapat pahala dia ketika terjerumus dalam dosa sebab dia tahu istighfarin. Ketika Allah takdirkan dia berada di atas musibah, dapat pahala melalui musibah dengan kesabaran. Dapat pahala melalui nikmat dengan kesyukuran. Dapat pahala melalui perintah dengan melakukannya dan tidak lewat batas. Dapat pahala melalui larangan dengan apa? Meninggalkan larangan dan tidak mendekatinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini cukup. Faedah tambahan. Apa yang saya sebutkan tadi itu, keterangan intinya ada dari kitab Fawaid Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Hanya lafadznya tidak seperti itu. Sekian, subhanallahi.